Nah, jadi kita lanjut dulu. Gimana sih share screen-nya jadinya kok susah. Oh ini share. Oke. Nah, ada yang nggak bisa masuk ke Zoom. Jadi kita kembali ke sini ya. Jadi semua data-data yang terkait aktivitas dan personel ini perlu kita lengkapin ya. Data simper, SIO, kemudian data medical check up ya untuk memastikan dia kompeten. Ini perlu di sini. Kemudian data kita interview ya, wawancara dengan operator. Kemudian wawancara dengan rigger misalnya. Dan wawancara kita ajain satu ya. Dengan operator, rigger, sama orang yang cedera. Kemudian kalau ada pengawas, nah yang perlu di sini. Kemudian ini ada juga yang lain, yaitu jika ada hal-hal lain yang mengacu atau bisa mempengaruhi, misalnya jadwal kerja. Jadi bagaimana roster kerjanya? Ini roster kerja. Ini kita perlu identifikasi untuk memastikan apakah ini meskipun dia nanti jadi berpengaruh atau tidak ya. Ya ternyata kalau roster kerja udah aman ya nggak apa-apa. Nanti kita tidak akan follow up, tapi cek bahwa itu sudah sesuai di situ. Oke, sudah data personel, kemudian data lingkungan. Nah ini kalau lingkungan kerja pengangkatan tadi, kira-kira apa yang diperlukan? Cuaca mungkin, Pak. Nah, bagus sekali ya Pak ya. Cuaca, apalagi di sini pertimbangan cahaya, cuaca, apalagi kira-kira faktor buat pengangkatan. Akan tapakan posisi posisi keren truknya lembek gitu. Hmm. Nah, ya Ya. betul ya. Ini permukaan kerja lembek, padat, dan sebagainya. Ini sangat penting ya. Kalau ini kalau buat kerja yang pertama tadi nggak terlalu jadi masalah. Cuaca, mau dia panas, dingin, atau hujan, dia di lokasi workshop. Nah ini dia kita lihat dia di lokasi konstruksi. Jadi cuaca ini akan sangat mempengaruhi di situ, permukaan kerja juga. Lalu dia ada pengangkatan ya. Apalagi kira-kira Pak, kalau buat pengangkatan yang biasa di pengangkatan, kalau ini arah angin pengaruh nggak Pak buat pengangkatan? Ya, pengaruh sih, Pak. Cuma Nah, kalau oh ya kalau besar ya pengaruh. hmm, Anginnya. siap. Jadi ini perlu kita cek juga ya. Jadi cuaca ini Hmm. terkait misalnya pangkat cuaca, kemudian arah angin ini sama ya. Jadi Anginnya. dia akan mempengaruhi itu. Jadi kita belum bisa melakukan sebenarnya di tahapan people itu judgement apa-apa ya. Kita nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan. Oh ini karena misalnya kesalahan operator nih. Oh ini kesalahan rigger, kesalahan alat. Jadi memang di tahapan people itu semua hal-hal yang bisa terkait sama investigasi ini kita kumpulkan. Ini kebetulan kita pas di tahapan environment ya. Cuaca, arah angin, kemudian permukaan kerja, kemudian misalnya di situ pencahayaan mempengaruhi enggak itu perlu kita cross check di situ. Kemudian apakah ada faktor kebisingan yang mempengaruhi komunikasi ini perlu kita cek di situ. Misalnya nanti kita lihat ya kebisingan, oh aman, ini nggak akan jadi masalah ya. Jadi kita lihat, oh ternyata ya dari pengumpulan environment aman, cuacanya oke, arah angin oke. Jadi kita dapat di situ gambaran inilah ternyata dari faktor lingkungan sudah oke. Tinggal nanti kita fokus ke hal-hal lain
yang bisa berpotensi menyebabkan insiden tersebut. Oke, kemudian lanjut ya dari equipment. Nah, ini kalau peralatan ada nggak yang berpengaruh? Equipment ya Pak ya. Iya, sekarang kita di equipment. Spek ini Pak, unit Pak. Oke, jadi pas sekali ya spek unit. Unit. Karena kita terkait sama unit, ini sangat penting di sini kita buat tahu spesifikasi unit ya. Ini di bagian sini ya. Di equipment ada termasuk di sini spesifikasi mesin, alat bantu, peralatan. Ini masuk ke sini ya. Selain unit, ya alat bantu supportnya sana. Bahasa kita apa? Lifting gear. Ini perlu kita tahu speknya. Data di sini ya. Inspeksinya, kemudian ini data fit for purpose ya. Apakah sesuai data peliharaannya dan data inspeksinya. Ini semua dikumpulkan melalui ini ya. Inspeksi, pengujian, pengoperasian, catatan, laporan dari OM. Jadi beda metode ya. Kalau yang people itu benar-benar wawancara, kemudian kalau data lingkungan lewat foto, observasi, rekonstruksi. Nah, kalau data equipment ini benar-benar data yang sudah ada. Nggak mungkin data yang dibuat-buat. Jadi memang kita mengumpulkan data yang sudah ada, kita minta. Dan kalau nggak ada, ya berarti itu udah mulai kelemahan sistem di situ. Oh, ternyata mana nih data inspeksi terakhirnya? Ternyata disampaikan oleh bagian inspeksi, oh udah ini Pak dalam 1 tahun terakhir nggak ada record inspeksinya. Ini jadi catatan kita yang kita buat. Oh bisa nggak dibuatkan nggak bisa seperti itu. Jadi ya hasilnya kita tulis dari pengumpulan data dalam 1 tahun terakhir tidak ditemukan misalnya laporan inspeksi terakhir. Misalnya contohnya laporan inspeksi. Misalnya ini tidak ada dalam 1 tahun terakhir. Ini sangat penting ya buat kita tahu status terakhir itu apakah dia layak atau tidak untuk dioperasikan. Kemudian prosedur. Ini identifikasi prosedur yang terkait kejadian tersebut. Nah, kira-kira kalau pekerjaan tadi prosedur apa yang diperlukan, Pak? Lifting plan Pak. Ya, maaf. Lifting plannya Pas, Mas, ya. Lifting plan. Terus sekali Pak ya, lifting plan ya. Perencanaan buat pengangkatan. Apalagi kira-kira prosedurnya prosedur pengoperasian alat. pengoperasian alat. Kalau JSA masuk nggak, Pak? Ya, masuk. Kita di sini Pak ya. Jadi prosedur adalah semua yang mungkin atau tersedia untuk membantu proses pekerjaan tersebut, mulai prosedur, penerapan prosedur, dan apakah isi prosedur mudah dan dipahami. Jadi sampai komennya di sini ya. Kita misalnya pengurusan alat, kemudian CSA misalnya. Biasanya ada, tapi kita akan buat komen di situ. Isi tidak rinci terkait angkat kontainer. Hanya pengangkatan umum. Ini kita bisa buat note di sini. Jadi dalam prosedur kita ambil semua data yang ada di lapangan dari lifting plan, ada misalnya ini ya,